Melalui doa koronka yang akan kami darahkan saat ini, kami mau berdoa untuk para pendosa. Allah yang Maha Rahim, Engkau tidak menghendaki agar orang-orang berdosa binasa. Ampuni dan tumbuhkanlah kembali semangat iman dan kasih mereka. Untuk para imam, khususnya para gembala di paroki kami, yaitu Pastor Marcelinus Salem Damamik OFM Konventual, Pastor Justianus Bayu Aprianto OFM Konventual, dan Pastor Hieronymus Edi Sukisno OFM Konventual, serta biarawan dan biarawati. Anugerahilah mereka dengan kesetiaan dalam pelayanan mereka, seturut teladan putramu sebagai hamba yang setia. Bapa yang kekal, maha baik dan maha rahim, sudilah membebaskan jiwa-jiwa di purgatorium, khususnya nama-nama yang kami doakan pada malam ini. Terimalah mereka dalam kemuliaan-Mu, dan semoga cahaya abadi menerangi mereka. Bagi kami semua ya Bapa, teguhkan, persatukan, serta ajarilah kami untuk selalu murah hati. Dan semoga dengan penyertaan Roh Kudus, komunitas kerahiman ilahi paroki Sunter semakin berkembang baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan oleh karena kerahiman-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawat Maria, yang menderita sersa
percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus
yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara
sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Santa Faustina, doakanlah kami. Santo Lukas, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk para petugas doa koronka pada malam hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sabda Tuhan adalah roh dan kehidupan. Dengan mendengarkan, merenungkan, meresapkan, dan memahami sabda Allah dalam iman, manusia memperoleh roh kehidupan yang menyelamatkan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai misa syukur pada malam hari ini. Untuk mengawali misa pada malam ini, marilah kita menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 330 dengan gembira. Puji Syukur 330 dengan gembira.
setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, para devosan, Bapak Ibu, Suster, Romo yang hadir, saya mengucapkan selamat datang dalam perayaan Ekaristi Syukur. Syukur atas diresmikannya Komunitas Kerahiman Ilahi Paroki Santo Lukas Sunter. Sebagai salah satu komunitas mempunyai tugas dan tanggung jawab atas segala kerohanian yang bisa dibilang dibebankan kepada seluruh anggota. Tetapi jangan takut, karena Tuhan akan selalu memberikan kekuatan. Maka kita butuh kebijaksanaan untuk selalu setia dan percaya kepada Tuhan yang pasti mendampingi, yang pasti memberkati kita. Hari ini kita juga bersyukur untuk orang suci Santa Elizabeth dari Hongaria. Marilah sebelum melanjutkan perayaan suci ini, kita hening sejenak, mengakui segala kesalahan dan dosa kita, dan mohon ampun kepada Tuhan agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan Kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, para yatim piatu, Santa Elizabeth melihat dan menghormati Kristus dalam diri kaum miskin. Semoga karena doa dan teladannya, kami pun melayani orang malang dan papa dengan cinta kasih sejati. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah yang Esa, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bacaan dari kitab kedua Makabe. Pada waktu itu, ada 7 orang bersaudara beserta ibunya ditangkap. Dengan siksaan cambuk dan rotan, mereka dipaksa oleh Raja Antiochus Epiphanes untuk makan daging babi yang haram. Ibu itu sungguh mengagumkan secara luar biasa. Ia layak dikenang baik-baik. Ia harus menyaksikan ke-7 anaknya mati dalam tempo 1 hari saja. Namun demikian, ia tetap menanggungnya dengan tabah dan besar hati karena harapannya kepada Tuhan. Dengan rasa hati yang luhur, ia menghibur anaknya masing-masing dalam bahasanya sendiri,
penuh dengan semangat hukum. Dengan semangat jantan dikuatkannya tabiat kewanitaannya. Lalu berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Aku tidak tahu bagaimana kalian muncul dalam kandunganku. Bukan akulah yang memberi kalian napas dan hidup atau menyusun anggota-anggota badanmu satu persatu, melainkan pencipta alam semestalah yang membentuk kelahiran manusia dan merencanakan kejadian segala sesuatunya. Dengan belas kasih Tuhan akan memberi kembali roh dan hidup kepadamu, justru karena kini kalian memandang dirimu bukan apa-apa demi hukum-hukumnya." Adapun Raja Antiokus mengira bahwa ibu itu menghina dirinya dan ia menganggap bicaranya suatu penistaan. Anak bungsu yang masih hidup tidak hanya dibujuk dengan kata-kata, tetapi raja juga menjanjikan dengan angkat sumpah bahwa si bungsu akan dijadikannya kaya dan bahagia. Asal saja ia mau meninggalkan adat istiadat nenek moyangnya. Bahkan ia akan dijadikan sahabat raja, dan kepadanya akan dipercayakan pelbagai jabatan negara. Oleh karena pemuda itu tidak menghiraukannya sama sekali, maka raja memanggil ibunya dan mendesak supaya ia menasihati anaknya demi keselamatan hidupnya. Sesudah lama didesak, barulah ibu itu menyanggupi untuk meyakinkan anaknya. Kemudian ia membungkuk kepada anaknya, lalu dengan mencemoohkan penguasa yang bengis itu, ia berkata dalam bahasanya sendiri, "Anakku, kasihilah aku yang 9 bulan lamanya mengandungmu dan 3 tahun lamanya menyusui anakku. Aku pun sudamu hingga umurku sekarang ini dan terus memelihara. Aku mendesak, ya anakku, tengadahlah ke langit dan ke bumi dan kepada segatan di dalamnya. Ketahuilah bahwa Allah menjadikan semuanya itu bukan dari barang yang sudah ada. Demikianlah bangsa manusia juga dijadikan itu. Sebaliknya, hendaklah menyatakan diri sepantas kakak-kakakmu dan terimalah maut itu, supaya engkau bersama kakak-kakakmu di masa belas kasihan kelak." Belum lagi ibu mengakhiri ucap, berkatalah pemuda itu, "Kalian menunggu siapa? Aku tidak akan taat kepada penetapan raja. Sebaliknya, aku taat kepada segala ketetapan Taurat yang sudah diberikan oleh Musa kepada nenek moyang kami. Tetapi Baginda, yang menjadi asal-usul segala malapetaka yang menimpa orang-orang Ibrani, pasti tidak akan luput dari tangan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Pada waktu bangun aku menjadi puas dengan hadirat-Mu, ya Tuhan. Pada waktu bangun aku menjadi puas dengan hadirat-Mu, ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan pengaduan yang jujur, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Pada waktu bangun aku menjadi puas dengan hadirat-Mu, ya Tuhan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidaklah goyah. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Pada waktu bangun, aku menjadi puas dengan hadirat-Mu, ya Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata,
Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Pada waktu bangun aku menjadi puas dengan hadirat-Mu, ya Tuhan. Haleluya. 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 Aku telah menetapkan kalian supaya kalian pergi dan menghasilkan buah yang takkan binasa, sabda Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu, baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi, orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh, dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka akan menjadi rajanya. Bawalah mereka kemari, dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Selamat malam Bapak Ibu, Romo sudah hadir belum ya?
suster, ya, para devosan, dan kita semua yang ada dalam Zoom ini. Ya, salam sehat selalu, salam bahagia, salam sejahtera. Apalagi dress code-nya warna merah, ini tanda kebahagiaan, kan gitu ya. Baik yang ada dalam ruangan Zoom dan ada ruangan yang hadir di sini, warnanya merah, keren. I like red, kan begitu, ya. Tanda kita ceria semua, ya. Kita kan bersyukur, oke. Nah, saya mau cerita pengalaman pada masa saya bertugas di tempat frater di novisiat. Suatu hari Minggu, saya pergi ke stasi dan saya biasa membawa 2 atau 3 orang frater. Saya siapkan 2 tas, semuanya peralatan misa dan 1 tas khusus pakaian ganti dengan botol aqua. Ya. Dan saya mempersiapkan sendiri. Ketika masuk kendaraan, kepada frater yang di depan, saya berkata, tolong pegang tas saya yang 1 ini. Hati-hati. Ya, saya katakan hati-hati. Ya, iya pastor katanya. Namanya frater kan masih takut, taat kan gitu ya. Nah, kepada yang di belakang, tolong jaga juga tas saya di sini. Ya. Nah, di sini saya hanya mau menguji mereka. Saya katakan, tas ini ada sakramen Maha Kudus. Ya. Jadi harus hati-hati. Nah, mengetahui bahwa yang saya katakan adalah sakramen Maha Kudus, maka frater yang di depan memangku tasnya dengan baik dan berusaha tidak banyak bergerak. Saya berbohong. Kan nggak boleh berbohong kan? Tapi saya sebenarnya mau menguji mereka, kan gitu. Apakah mereka menaati perintah saya atau tidak. Selama perjalanan, karena ada sakramen Maha Kudus, saya tidak menyetel musik, karena biasanya hari Minggu kesempatan para frater mendengarkan musik di mobil, ya. Tapi meskipun demikian, saya setel radionya radio Karina, radionya Katolik, yang juga isinya tentang perayaan Ekaristi ataupun doa-doa tertentu, ya. Akhirnya selama perjalanan, ya saya tenang-tenang saja, frater juga diam saja, dan kelihatan suntuk, ya. Karena sebenarnya bisa berbicara, bisa apa ya, dengar musik, tapi rupanya tidak. Karena saya katakan tas yang di depan itu ada sakramen Maha Kudus. Ketika sampai di gereja, di stasi, ya, pelan-pelan dia membawa ke sakristi, lalu saya katakan sama frater, frater tolong buka tasnya itu, di dalamnya ada minuman. Dia kaget tapi sambil tersenyum. Nah, bingung kan, kaget sambil tersenyum kan gitu ya. Karena dia merasa ditipu, ya. Tapi katanya sakramen, pastor. Ya, memang saya katakan sakramen, ya, sakramen Maha Kudus kan itu, hostia yang sudah dikonsekrasi kan. Ya. Tapi saya berbohong, ya. Karena saya mau tahu apakah kamu tahan atau tidak, tanpa bicara, tanpa nyanyi selama dalam perjalanan. Dan rupanya dia tahan. Tidak ada nyanyi, tidak ada apa, bahkan bergerak, banyak bergerak pun tidak. Ya. Dan saya puji, kamu setia, kamu tahan, bagus, kan begitu. Ya. Saya suka dengan hal seperti itu. Kamu bisa menaati apa yang diperintahkan, bisa dihandalkan, bisa dipercaya, kan begitu. Ya. Nah, ini yang bisa saya tarik dari pengalaman saya seperti ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini juga dalam bacaan-bacaan yang kita dengar, itu juga mengisahkan tentang kepercayaan, kesetiaan, dan ketahanan. Baik dalam bacaan pertama tentang ibu yang menderita karena 7 anaknya harus wafat, harus melanggar perintah Tuhan, ya. Juga dengan bacaan Injil tadi tentang hamba yang dipercayakan dengan mina yang diberikan oleh Tuhannya. Ya. Dilukiskan ada 3 hamba. Masing-masing terima uang, lalu tuannya berpesan, kembali nanti, buatlah itu menjadi berkembang. Yang satu mengembangkan, yang kedua mengembangkan, yang ketiga tidak. Ya. Artinya apa?
Bagian yang pertama, orang yang kedua mendengar apa yang diinginkan oleh tuannya dan melaksanakan apa yang diinginkan oleh tuannya. Mendengar, melaksanakan itu butuh kepercayaan dan kesetiaan. Ya. Juga ketahanan. Dia mau melakukan perintah tuannya. Tapi yang ketiga tidak. Yang pertama, kedua, karena mendengar dan melaksanakan, maka dia menerima kepercayaan yang lebih besar lagi, menerima berkat. Ya, menerima berkat. Sementara yang ketiga tidak. Ya, yang ketiga tidak, bahkan mendapat hukuman. Maka dalam hidup kita perlu kepercayaan dan kesetiaan. Sama seperti Santa Elizabeth dari Hongaria, yang juga diberikan kekuatan, diberikan kepercayaan, kesetiaan untuk melayani orang-orang kecil, orang-orang miskin. Meskipun dia ditolak di keluarganya karena menurunkan derajat martabat keluarga, tapi dia tetap setia, percaya, teguh, bahkan sampai berkorban. Meskipun dia akhirnya dikeluarkan dari keluarga tersebut, keluarga bangsawan tersebut. Nah, ada penyerahan diri yang begitu kuat dan kokoh. Karena apa? Karena Elizabeth dari Hongaria mendengar dan melaksanakan perintah Tuhan. Ada perhatian. Bapak Ibu, Santa Faustina juga demikian. Orang yang taat, yang setia, yang percaya kepada Tuhan. Kita lihat pengalaman waktu dia masih pertama masuk biara. Dia bercerita kepada superiornya. Superiornya bilang tidak. Dia ngadu sama Yesus. Superior bilang tidak. Yesus berkata apa? Saya hanya mau melihat ketaatanmu kepada Mother Superior. Pengalaman yang kedua, Santa Faustina berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan. Setiap kali ada waktu dia berkunjung ke Sakramen Maha Kudus, berdoa. Contoh kepercayaan dari Santa Faustina yang percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Dan pada suatu malam ketika dia sudah berdoa, dia kembali ke kamar. Tapi tersentuh batinnya, kenapa? Karena ada satu suster yang sedang sakit. Nggak adil rasanya kalau saya hanya berdoa tapi nggak memperhatikan suster yang sakit. Maka dia pergi ke tempat suster yang sakit. Dan suster yang sakit bilang apa? Aku bersyukur kepada Tuhan telah mengirim kamu ke tempatku, ke kamarku. Aku haus, tolong berikan teh hangat dengan sepotong lemon atau jeruk, lupa saya ceritanya ya. Berikan saya supaya, karena saya haus, saya dahaga. Berarti kehadirannya menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan yang dibuktikan dengan pelayanan untuk suster saudarinya yang sakit. Dia tersentuh, karena rasanya nggak mungkin saya bisa berdoa tapi kok nggak memperhatikan yang sakit. Nah, berarti kan ada doa, ada karya, ada iman, ada kesetiaan. Karena Faustina setia kepada Tuhan dalam doa-doanya, dia juga setia dalam pelayanan. Nanti cari nomor 757 buku harian Faustina. Ya. Nah, jadi dengan demikian, pada malam ini kita diajari oleh Tuhan, oleh Elizabeth, oleh Faustina, Santa Faustina, bagaimana kita bisa menjadi orang yang percaya, setia, dan kokoh. Maka kita bisa belajar. Kita bersyukur komunitas Keraiman Ilahi sudah diketuk palunya. Tung, tung, tung. Nah, resmikan gitu ya. Berarti ada tanggung jawab yang begitu besar. Maka kita harus menjadi orang yang percaya, setia, dan juga kokoh. Dalam pertemuan-pertemuan kita sebelum ini, sudah banyak kesaksian. Dan doa Koronka itu juga doa yang boleh saya katakan ampuh, berdaya guna. Cihelen mana? Ada nggak? Oh, di sini orangnya Cihelen ya.
memberikan kesaksian dalam doa-doanya pada waktu itu. Ya, mendoakan orang yang sakit sembuh. Dan kita juga mau mendoakan para arwah, kan begitu. Bahkan kami didoakan. Nah, ini yang bagi saya juga mengucapkan terima kasih, kan begitu. Saya sendiri dalam doa-doa itu selalu menerima berkat Tuhan. Ya, tadi pagi saya merasa sakit tangan saya. Sakit bangun tidur, apakah ini karena kolesterol, asam urat kah, atau apakah, kan begitu ya. Saya merasa sakit nggak tahankan. Bangun tidur. Sampai teriak di kamar saya, nggak ada yang dengar. Masih pagi, kan gitu ya. Saya hanya berdoa, demi luka-luka, Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada, saya ganti aku, ya. Kepada aku dan seluruh dunia. Ya. Selama 15 menit saya harus menahan sakit, tapi saya tidak berhenti mengucapkan doa itu, dan akhirnya sampai sekarang hilang. Sampai sekarang ada sih, tapi nggak sehebat tadi pagi, kan gitu. Ya. Betapa Tuhan sungguh mendengarkan doa kita, betapa hebat Yesus yang kita imani, ya. Maka dengan ini kita berharap agar komunitas ini selalu menjadi komunitas yang orang-orangnya diberkati, yang menunjukkan iman, harapan, dan kasih yang sungguh nyata. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah sekarang kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, marilah dengan segenap hati kita memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang-orang beriman. Supaya Engkau mewahyukan kepada segala bangsa di dunia kebenaran dan cinta kasih-Mu di dalam Yesus Kristus, Penyelamat kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Supaya gereja-Mu Kau tampakkan kepada seluruh umat manusia sebagai kota di atas gunung serta pohon keselamatan dan keadilan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Supaya semua orang yang tak beriman dan tersesat serta semua kaum kafir Kau rahmati tanah air suci di dalam gereja yang satu, Katolik dan Apostolik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Supaya Engkau membangkitkan pesaksi-saksi bagi-Mu, mengutuskan pekerja-pekerja ke dalam kebun anggur-Mu, serta Kau sepakati dengan kekuatan Roh-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, supaya banyak pewarta-warta Injil, imam, bruder, suster, guru, dan dokter Kau utus sampai ke perbatasan bumi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh anggota komunitas KKI Sunter beserta pengurusnya, semoga Tuhan mencurahkan rahmat kasih pelayanan dan cinta kasih-Nya untuk kita semua dan sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang saat ini sedang sakit, semoga disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan dicukupkan, yang putus asa diberi pengharapan, yang luka dipulihkan, yang terikat dilepaskan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Allah Bapa selalu memberkati kita semua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keselamatan saudara kita Bapak Yakobus James Jonathan, suami dari Ibu Rosi, yang 100 hari berpulang ke pangkuan Bapa,
Semoga berkat kesetiaannya kepada Yesus Sang Penebus dan Penyelamat kita, saudara kita dihantar dan dianugerahi masuk ke dalam kerajaannya untuk menikmati kedamaian abadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Ibu Teresia Jong yang hari ini berulang tahun, semoga Allah Maha Kasih senantiasa menganugerahkan umur panjang, keselamatan, kebahagiaan, kasih, dan kedamaian hati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang berbelas kasih, inilah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Kami menyampaikan dengan penuh iman, dan kami yakin bahwa Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami. Kami mohonkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Look at the world, everything all around us. Look at the world and marvel every day. Look at the world, so many joys and wonders, so many miracles along our way. Praise to Thee, O Lord, for all creation. Give us thankful heart that we may see all the gift we set and every let all things come of Thee. Look at the earth, bringing forth fruit and flower. Look at the sky, the sunshine and the rain. Look at the hills, look at the trees and mountains, falling, flowing river, field and plain. Praise to Thee, O Lord, for all creation. Give us thankful heart. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, terimalah kiranya persembahan umat-Mu yang mengenangkan karya cinta kasih putramu yang dilanjutkan oleh Santa Elizabeth dengan setia. Semoga hati kami Kau kobarkan dengan cinta kasih, sehingga karyamu dewasa ini tetap berlangsung demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab dalam diri para kudus yang membaktikan diri kepada Kristus demi kerajaan surga, pantaslah kami merayakan penyelenggaraanmu yang mengagumkan. Engkau mengembalikan hakikat manusia pada kekudusannya seperti awal mula dan menuntunnya untuk mengalami anugerah yang disediakan dalam dunia baru. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, bersama Santa Elizabeth dari Hongaria, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Salam damai. Salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus yang kita sambut menghantar kita ke hidup abadi. Amin. Yesus, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, semoga berkat kekuatan santapan suci ini, kami dapat mengikuti teladan Santa Elizabeth yang mengabdi Engkau tanpa kenal lelah dan menanamkan cinta kasih nyata di tengah umat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Ada pengumuman? Tidak ada, kita berkat dulu ya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, misa syukur peresmian Komunitas Keraiman Ilahi sudah, Paroki Santo Lukas Sunter sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Tuhan serta kita.
Maju bersama, bersatulah kita, maju dalam jaya. Maju bersama, satu harapan kita, hidup Yesus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nan jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nan jaya. Baik, terima kasih untuk Romo Bayu yang sudah mempersembahkan misa syukur terbentuknya komunitas Kerahiman Ilahi Paroki Sunter pada malam hari ini. Dan pada hari Sabtu tanggal 13 November, KKI Sunter sudah diresmikan. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin mengumumkan bahwa Romo Moderator KKI Paroki Sunter adalah Romo Bayu. Nah, nampaknya tidak afdol kalau Romo Bayu tidak memberikan kata sambutan sepatah dua patah kata kepada kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya mau berkati gambar Kerahiman Ilahi dan Rosario terlebih dahulu ya. Ya Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu untuk gambar Kerahiman Ilahi ini. Dan juga Rosario ini. Yang akan kami gunakan sebagai penghayatan dan peneguhan iman kami, agar kami yang percaya kepada Kristus, Sang Penebus dan Penyelamat kami, Engkau berikan kekuatan iman, harapan, dan kasih, dan juga rahmat kesalehan, serta bagi anak-anak yang akan menerima komuni pertama, Engkau juga berkati, agar juga bersama dengan Bunda Maria, Engkau berikan rahmat kekuatan, iman, harapan, dan kasih, dan kesalehan dalam hidupnya. Ini semua kami mohonkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih. Selamat Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para romo, suster, Ibu Ketua, Ibu Pelayan, ya, Ci Helen, ya, dan semua pengurus, dan semua para devosan, dan juga dari hadir kan dari KAJ ya, hadir ya. Selamat malam. Saya mengucapkan pertama terima kasih ya atas kehadiran kita di tempat ini, dimanapun, di rumah atau dimanapun ya. Dan juga kita bersyukur atas komunitas ini yang telah diresmikan tanggal 13 lalu ya. Ya, jadi selamat untuk kita semua, para devosan dan juga pengurus, pelayan, ya, bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dan saya berharap para devosan KKI ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, rendah hati, karena kalau namanya ikut Yesus nggak boleh sombong kan begitu ya. Kita adalah orang yang rendah hati, ya, dekat dengan Tuhan, pasti rajin berdoa, kan begitu ya. Dan saya yakin pasti rajin berdoa. Kalau hari Rabu, ya doa bersama, itu selalu di atas 70, kalau tidak salah, yang saya rekam. Ya. Kecuali pita rekaman saya rusak, ya, mungkin jadi 100, kan begitu ya. Itu saya yakin rajin berdoa, dekat dengan Tuhan, rendah hati, dan menunjukkan sikap dan belas kasih yang nyata. Karena pasti akan diberkati. Faustina tadi diberkati karena dia setia dan percaya. Elizabeth tetap bertahan melayani orang-orang yang miskin, diberkati. Ya, jadi kita yakin para anggota para devosan ini juga akan tetap diberkati. Dengan kerendahan hati, maka Tuhan pasti akan memberikan berkat yang berlimpah. Sayangnya saya nggak bisa berpantun. Tadi Heru dengan siapa ya? Ada pantunnya. Saya nggak bisa berpantun, nanti diwakili sama Ci Ellen yang berpantun. Kalau begitu. Ya, tapi yang jelas, saya mengucapkan terima kasih. Kita bersyukur, berbahagia, agar nanti tetap semangat sesuai dengan warna merah yang menunjukkan semangat yang membara
komunitas Kerahiman Ilahi Paroki Santo Lukas Sunter tetap terus semangat, baik dalam doa-doa, baik dalam pelayanan amal kasih. Saya yakin amal kasih juga akan muncul sebentar lagi, kan begitu, ya. Sudah ada programnya, kan begitu. Jadi terima kasih semuanya. Saya yakin Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya. Amin. Yuk. Terima kasih Romo Bayu. Sama-sama. Selanjutnya kami dengan hormat mengundang Ibu Purwanti selaku koordinator pendamping bidang kategorial dan tutorial Santo Lukas untuk memberikan sepatah dua patah. Waktu dan tempat kami persilakan, Bu. Terima kasih, Bro Heru. Selamat malam. Yang terhormat para romo dan para suster yang malam ini berkenan hadir. Yang terkasih, Bapak dan Ibu tamu undangan, baik yang dari Paroki Santo Lukas maupun yang dari luar Paroki Santo Lukas. Yang tercinta, Ibu Helen dan teman-teman devosan yang berbahagia. Syukur kepada Allah tak henti-hentinya kita ucapkan atas karunia yang boleh kita terima sampai saat ini, terutama rahmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat mengikuti misa syukur atas diresmikannya komunitas Kerahiman Ilahi di Paroki Santo Lukas. Kerinduan umat akan adanya komunitas Kerahiman Ilahi di Paroki Santo Lukas terjawab sudah. Pada hari Sabtu tanggal 13 November tahun 2021 yang lalu, komunitas Kerahiman Ilahi Paroki Santo Lukas telah diresmikan dalam rapat karya Paroki Santo Lukas tahun 2021. Dengan penuh sukacita dan bangga, saya atas nama Dewan Pengurus Harian mengucapkan congratulations kepada Ibu Helen selaku Ketua Komunitas Kerahiman Ilahi Paroki Santo Lukas dan para pengurus inti, serta seluruh devosan yang dengan tekun dan semangat telah bekerja keras demi mewujudkan impian kita bersama, yaitu adanya komunitas Kerahiman Ilahi di Paroki Santo Lukas. Semoga KKI Santo Lukas dapat berkembang, baik secara kuantitas maupun kualitas iman dan pelayanan kepada gereja dan sesama. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Paroki kita tercinta, Romo Marcelinus Salem Damanik OFM Konventual, yang telah memberikan izin kepada komunitas Kerahiman Ilahi untuk memberikan pelayanan di Paroki Santo Lukas Sunter. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Romo Yustianus Bayu Aprianto OFM Konventual yang dengan setia mendampingi dari masa persiapan hingga diresmikannya komunitas Kerahiman Ilahi di paroki kita tercinta ini. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bro Sandi atau Bro Heri. Baik, terima kasih Ibu Purwanti. Selanjutnya kami dengan hormat mengundang Ibu Esterina selaku Ketua Komunitas Kerahiman Ilahi Keuskupan Agung Jakarta untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat malam semuanya. Salam kerahiman. Salam kenal juga buat Romo, terutama tadi Romo Bayu ya yang sudah pimpin misa, buat suster-suster, buat Ibu Korbit, buat teman-teman devosan kerahiman di Santo Lukas Sunter, dan juga devosan lainnya yang bergabung. Ya, pertama-tama saya terima kasih dapat kesempatan ini. Kedua, selamat buat Ibu Helen dan tim, di mana sekarang sudah resmi
ada komunitas kerahiman ilahi di Paroki Sunter. Pesan kesan tadi dikasih taunya sepatah dua patah kata, tapi kayaknya bakalan banyak nih Heru. Satu, saya mewakili KKIKJ mengungkapkan rasa senang karena berarti devosi kepada kerahiman ilahi bisa makin tersebar khususnya di Jakarta Utara. Kedua, saya yakin juga dengan tim yang sangat lengkap, yang sangat solid, penyebar luasan kerahiman ilahi akan terus makin menyebar. Dan tadi saya ingat ya pesannya Romo Bayu. Kalau cerita tentang Muna ya, cerita tentang Mina, pertama mendengarkan dan melaksanakan, maka akan terima berkat. Itu yang jadi PR dari teman-teman di Paroki Sunter. Ada kepercayaan, ada kesetiaan, ada ketahanan. Jadi jangan gampang putus asa, terus berjuang. Sedikit tambahan aja dari saya buat teman-teman semua. Ini Yesus yang bilang, lakukanlah apa saja yang dapat engkau lakukan untuk menyebarkan devosi kepada kerahimanku. Aku akan menggenapi apa yang tidak dapat engkau lakukan. 10:74. Yesus bilang lagi, jiwa-jiwa yang menyebarkan devosi kepada kerahiman ilahi akan kulindungi seumur hidupnya, seperti seorang ibu yang penuh kasih sayang melindungi bayinya. Dan pada saat kematiannya, aku tidak akan tampil sebagai hakim bagi mereka, tapi sebagai juru selamat yang maha rahim. 10:75. Tugas buat teman-teman semua. Yesus bilang, aku menginginkan kepercayaan dari segala ciptaanku. Doronglah jiwa-jiwa untuk menaruh kepercayaan yang besar kepada kerahimanku yang tidak terbatas. Itu ada di 10:59. Dan tadi Romo juga sudah kasih tahu kan, ada doa, ada aksi. Itu semua teman-teman devosan tahu juga di 742 ya. Melakukan perbuatan belas kasih dalam doa, dalam kata, dalam perbuatan. Dan Yesus bilang itu bukti kasih yang tidak terbantahkan. Dan yang terakhir, berkaitan juga dengan 1 minggu ini cerita tentang akhir zaman. Yesus bilang, berbicaralah kepada dunia tentang kerahimanku. Biarlah seluruh umat manusia mengenal kerahimanku yang tiada tara. Inilah tanda untuk akhir zaman. Dan sesudah itu akan tiba hari pengadilan. Itu ada di 8:48. Itu aja buat Ibu Helen dan teman-teman semua. Bersyukur, berterima kasih karena di Paroki Santo Lukas, korbitnya mendukung, romonya mendukung. Kita juga perlu berdoa buat teman-teman devosan yang masih ada di paroki lain yang belum didukung seperti itu. Supaya mereka juga suatu hari nanti dapat dukungan yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi Romo Bayu, terima kasih Ibu, tadi siapa ya namanya? Bu Purwanti. Ibu Purwanti, ya Ibu Purwanti, dan juga sekali lagi selamat buat Ibu Helen dan tadi siapa yang ngomong? Heru ya? Heru sekarang Ya. ganti nama lagi. Ya, oke, sekali lagi selamat, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bu Esterina atas kata sambutannya. Nah, Bapak Ibu, pada tanggal 13 November, seperti kita ketahui, 13 November 2021, KKI sudah di-launching. Maka dengan hati yang penuh sukacita, kami ingin memperkenalkan logo KKI Paroki Sunter secara simbolis melalui Zoom pada malam hari ini. Untuk itu, saya meminta Romo Bayu untuk memimpin dengan hitungan nih. Silakan Romo Bayu. Udah nyala? Her, langsung diketuk atau ada kata-katanya? Boleh, terserah Romo. Pantun juga boleh, Romo. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tanggal 13 kemarin sudah diresmikan komunitas kerahiman ilahi Paroki Santo Lukas Sunter. Dan sekarang saya mau meresmikan apa namanya Her? Lupa aku, simbol. Logo, ya. Logo komunitas kerahiman ilahi Paroki Santo Lukas Sunter. Maka saya akan meresmikan, saya hitung dalam hitungan mundur 3,
2, 1, go. Oke, jadi demikian kita sudah resmikan logo Komunitas Kerahiman Ilahi Paroki Santo Lukas Sunter. Terima kasih. Ya. Terima kasih Romo Bayu. Nah, dengan diperkenalkannya logo KKI Sunter ini, maka kita tidak afdol nih kalau kita tidak mendengarkan sepatah dua patah sambutan dari Ketua KKI Paroki Sunter. Kepada Ibu Helen, waktu dan tempat kami persilakan Bu Helen. Yang terhormat dan terkasih, Pastor Paroki Santo Lukas, Pastor Marcelinus Salem Damanik OFM Konventual, Pastor Hieronymus Edi Sukisno OFM Konventual, Pastor Yustianus Bayu Aprianto OFM Konventual. Hadir malam hari ini juga Pastor Robert Zonbinter Sihontang OFM Konventual, Pastor Salvator Towari SVD, para suster, dan Ibu Lucia Asmi Purwanti, semua Dewan Paroki Harian, Ketua Wilayah, Ketua Lingkungan, dan para umatnya. Yang terkasih Ibu Esterina Arianti Jaya, Ketua Komunitas Kerahiman Ilahi KAJ, dan segenap pengurusnya. Bapak Riki Fajar, Ketua Gugus Komunitas Bidang Spiritualitas KAJ, dan semua devosan teman-teman yang hadir pada malam hari ini di Jakarta maupun di luar Jakarta. Selamat malam. Ucapan syukur pada Tuhan atas berkat dan kasih-Nya yang Maha Rahim, sehingga komunitas kerahiman ilahi bisa terbentuk di Paroki Santo Lukas. Saya atas nama Komunitas Kerahiman Ilahi Paroki Santo Lukas mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, doa, dan perhatian kepada kami. Besar harapan Komunitas Kerahiman Ilahi Paroki Santo Lukas dapat berkembang dan tumbuh sehingga dapat melayani khususnya di Paroki Santo Lukas dan dapat juga menjangkau masyarakat luas terpencil dan terlupakan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan dicukupkan, yang berputus asa diberi pengharapan, yang luka dipulihkan, dan yang terikat dilepaskan. Dan khususnya kita berdoa juga untuk para biarawan-biarawati, jiwa-jiwa di api penyucian, dan jiwa-jiwa berdosa. Mari kita belajar mau merubah diri, wajah kita sendiri dengan wajah Yesus kerahiman, mengisi luka hati kita dengan luka Yesus dengan pengampunan dan belas kasih. Akhir kata, profisiat untuk kita semua, terima kasih dan salam kerahiman. Terima kasih untuk Ibu Helen. Selanjutnya ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Sandi. Silakan Sandi. Terima kasih Bro Heru, dan terima kasih untuk para devosan KKI Paroki Sunter yang sudah membaca buku harian Santa Faustina. Semangatnya sangat luar biasa. Untuk Rabu depan, jam doa Koronka seperti biasa mulai pukul 19.30. Intensi doa mulai besok hari Kamis tanggal 18 November akan dijalankan pengisian intensi melalui Google Form. Link nanti akan kami infokan di grup KKI.
dan pengisian sudah tidak melalui grup WhatsApp yang seperti sekarang. Bakti Sosial Natal KKI Sunter akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 3 Desember. Bakti sosial ini akan ditujukan ke daerah pedalaman di Medan. Yang diperlukan adalah baju layak pakai, serta dana yang dikumpulkan secara sukarela. Dana ini akan dibelikan patung-patung Goa Natal yang akan kita bagikan di 23 stasi daerah pedalaman di Medan. Untuk poster dan tata cara akan kami infokan di grup besar KKI Sunter. Bagi para devosan yang belum mengisi data keanggotaan, silahkan langsung mengisi dari link Google Form yang ada di grup KKI Sunter. Dan Instagram KKI Paroki Sunter sudah dapat di-follow dengan username KKI_Paroki_Sunter. Demikian pengumuman untuk hari ini. Yuk mari kita sama-sama foto bersama dan kita buka video-video kita masing-masing untuk kita bisa mengabadikan momen-momen sukacita pada malam hari ini. Silakan dibuka videonya Bapak Ibu. Setelah kita foto bersama, jangan keluar dulu. Dikarenakan kita akan ada doa jiwa Kristus dan serta doa renovasi gereja ya Sandi ya. Betul sekali Heru. Oke, silakan Bapak Ibu boleh dibuka videonya. Nanti ada Koari mungkin bisa countdown untuk foto. Ya Heru, kita 4 kali ya. Oke. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ko Ari. Selanjutnya saya akan serahkan ke seksi liturgi. Ya, terima kasih Heru. Romo, suster, dan teman-teman devosan, mari kita lanjutkan dengan doa jiwa Kristus dan doa renovasi gereja Santo Lukas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Doa renovasi gereja Santo Lukas Paroki Sunter. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami berterima kasih atas segala penyertaan-Mu untuk gereja Santo Lukas, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat doa semakin berkembang. Kami bersyukur sebab Engkau mengangkat kami sebagai anggota keluarga kerajaan Allah dalam kesatuan dan iman kepercayaan yang penuh pada sabda putra-Mu. Bapa, Engkau tahu bahwa kami membutuhkan gedung gereja yang kokoh dan kuat, agar umat dapat beribadat dengan tenang, aman, dan khusyuk. Melalui gereja ini, Engkau selalu mengalirkan rahmat-Mu kepada umat, agar mereka memperoleh keselamatan, hidup rukun, damai, sehat, dan sejahtera. Saat ini gedung gereja kami sedang direnovasi. Dengarkanlah seruan dan doa yang kami panjatkan kepadamu.
Berkatilah seluruh panitia renovasi gereja ini, agar mereka selalu sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Curahkanlah sukacita ilahi dan kegembiraan sejati, supaya mereka dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas di dalam pelayanan ini. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, agar mereka dapat bekerja dengan tenang, sehat, dan penuh semangat, sehingga renovasi ini dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka dengan rela mendukung renovasi gereja ini melalui doa, harapan, dan kemurahan hati mereka yang sangat diperlukan untuk karya ini. Berkatilah pula para donatur dan para penerima, serta semua orang yang mendukung kelancaran renovasi gereja kami ini, agar keluarga mereka selalu diberi kesehatan, kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan. Semoga rumah doa ini senantiasa menjadi tempat yang penuh harapan bagi yang berputus asa, kesembuhan bagi yang sakit, dan penerimaan bagi yang merasa ditolak. Ini semua kami mohon demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Demikian acara pada malam hari ini. Saya Sandi dan rekan saya Heru. Kami Pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan. Di hari Rabu depan. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan salam salam kerahiman. Terima kasih, salam kerahiman.